Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita disapa firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan melindungi dan memberkati kami. Kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayat renungan harian Senin tanggal 11 Agustus 2025 yang tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Biasanya saudara, kalau ada orang sulit untuk percaya, sering disebut seperti si Thomas. Nama Thomas dalam konteks kekristenan, khususnya dalam perjanjian baru, artinya kembar. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia seorang laki-laki yang memiliki karakteristik, memiliki bakat alam, dan cara berpikirnya tidak pernah bergantung dan dipengaruhi oleh orang lain. Dia memiliki kepribadian yang jelas dan nyata dan yang dapat diterima menurut akal pemikirannya sendiri. Saudara kekasih, pengakuan Thomas pada ayat renungan ini tentang keilahian Yesus setelah melihat dan menyentuh bekas luka di tubuh Yesus sesudah Yesus bangkit dari kematiannya. Di sanalah timbul kepercayaan dan pengakuan Thomas kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, bukan sekedar nabi atau manusia biasa. Thomas akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Imannya kuat setelah melihat bukti kebangkitannya. Saudaraku kekasih, maka dia mengungkapkan ayat renungan ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita melihat sifat kepribadian Thomas, orang yang skeptis dan ragu, tetapi berubah menjadi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Kepercayaan Thomas lahir dari pengakuan dirinya sendiri, bukan dari pengaruh-pengaruh orang lain. Thomas memiliki jati diri yang jelas dan karakter yang benar-benar keluar dari imannya sendiri. Bagaimana dengan kepribadian kita, saudaraku? Ada ungkapan orang Batak mengatakan, "Emena masa digaga ursa, ina masa dihalak bayi maniula." Sudah banyak orang Kristen tidak lagi memiliki jati diri seperti yang dimiliki Thomas pada nats ini. Mudah terpengaruh, orientasi kehidupan tidak jelas, sikap dan tindakan, cara berpikir, tujuan hidup tidak benar-benar untuk mempercayai Tuhan Yesus. Namun bisa saja mempercayai hal-hal tertentu yang tidak berhubungan kepercayaannya kepada kehendak Yesus. Saudaraku kekasih, satu kata pengakuan di sini, Tuhanku dan Allahku. Ini merupakan ungkapan jati diri orang yang benar berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Dengan segenap kekuatan, segenap pikiran, akal budi, dan segenap kehidupannya berpegang teguh kepada mempercayai Tuhan Yesus. Artinya bukan lagi kekuatan pikiran sendiri, kekuatan dunia ini yang kita andalkan, saudaraku. Tetapi pengakuan ini lahir dari benar-benar pengenalan akan siapa sebenarnya Yesus itu, yang nyata sudah kita melihat wujud nyata kasih Tuhan dengan banyaknya berkat yang sudah kita terima. Seperti halnya Tuhan Yesus menampakkan wajahnya kepada Thomas, demikianlah Tuhan Yesus juga menampakkan kekuatannya kepada kita lewat segala apa yang sudah kita terima berkat Tuhan dari Tuhan Yesus, berkat duniawi dan berkat juga rohani.
Saudaraku kekasih, bukan hanya kepada Thomas saja Yesus menampakkan dirinya, namun kepada kita juga. Pada pagi ini kita mendengarkan suara Tuhan. Asal kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Apapun kuasa-kuasa kegelapan yang dalam diri kita akan tersingkir, saudara. Satu lirik lagu buku Inde HKBP nomor 292. Syairnya, Dung ro Jesusi patar madiau, gugona sude holong nadiau, ibana haposan haporusaki, tung mate pe iba sonang rohai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.